Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah salah satu Nabi Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihi salam putra dari Abdullah bin Ribah. Jadi, ayah Nabi Hud alaihi salam bernama Abdullah dan kakeknya bernama Ribah yang merupakan keturunan dari suku Ad, yaitu suku yang berada di Timur Tengah, tepatnya antara negara Yaman dengan Oman. Kaum Nabi Hud alaihi salam adalah penyembah patung berhala yang diberi nama Tsamud dan Al-Hatar. Nabi Hud diberi tugas untuk membawa kaumnya, yaitu suku Ad, ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka, serta menghidupkan dan meniadakan mereka, memberikan rezeki atau mencabut dari mereka. Ia tidak mengharapkan upah, menuntut balas jasa atas usahanya, memimpin dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan bagi kaum Ad sendiri, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan sesuatu yang tidak pernah mereka dengar ataupun juga. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah cara hidup mereka dan mengungkap peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Kisah pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad. 1. Ajab kekeringan ladang dan kebun. Dalam keadaan kaumnya yang demikian melenceng dari ajaran Allah, Nabi Hud masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan baru dari Allah yang dijanjikan, dan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka dan kembali beriman kepada Allah dengan meninggalkan persembahan. 2. Ajab gumpalan awan hitam yang mengerikan. Awalnya, gumpalan awan hitam tersebut disambut dengan sorak-sorai gembira. Mereka mengira bahwa hujan akan segera turun, membasahi ladang dan mengaliri kebun mereka yang sedang mengalami kekeringan. Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria, berkatalah Nabi Hud kepada mereka, "Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kamu, tetapi mega yang akan membawa kehancuran kamu sebagai pembalasan Allah yang telah kujanjikan, dan kamu menanti-nanti untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu kamu sangkal dan kamu dusta." Ternyata yang dikatakan oleh Nabi Hud adalah suatu kebenaran yang kemudian menjadi kenyataan, bahwa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal, tetapi angin topan yang sangat dingin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam, yang dahsyat dan kencang disertai suara gemuruh yang mencemaskan dan sambaran kilat-kilatan petir yang telah merusak rumah dari desanya dan membawa berterbangan semua perabotan dan harta benda yang mereka miliki, serta melempar jauh binatang-binatang ternak. Mereka mati berkelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Kaum Ad sedang panik. Mereka berlari ke sana ke sini hilir mudik mencari perlindungan. Naudzubillah. Tamat. Kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh memiliki ayah bernama Ubay dan kakeknya bernama Asif bin Masih, dan memiliki 2 orang adik yang bernama Anar dan Asqol. Nabi Soleh alaihi salam berdakwah pada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum atau suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab.
kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh suku Ad telah diwarisi oleh kaum Samud, dan kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkorban. Nabi Soleh alaihi salam memperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepatutnya mereka sembah, Tuhan Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam di sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup, dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung, yang tidak berdaya memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Kaget dan marah, kaum Samud mendengar seruan dan dakwah Nabi Soleh, yang baginya mereka merupakan hal yang baru yang tak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Mereka serentak menolak ajakan Nabi Soleh itu. Mereka mengatakan Nabi Soleh telah menyalahi aturan adat istiadat yang telah terbangun begitu lamanya. Ketika berdakwah, Nabi Soleh alaihi salam memperingatkan mereka agar tidak menentangnya dan agar mengikuti ajakannya beriman kepada Allah yang telah memberikan mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksaan dan azab dari Allah karena melawan Rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal serupa dapat terjadi kepada mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya, yang diberikan secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah dari atas usahanya. Ia hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan menganugerahkan upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntunan kepada mereka. Setelah kaum Samud gagal menghentikan usaha dakwah Nabi Soleh, dan dilihatnya, Nabi Soleh bahkan lebih giat menarik orang-orang untuk mengikuti dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang semakin lama semakin mendapat perhatian, terutama di kalangan bawahan dan menengah dalam masyarakat. Mereka melawan Nabi Soleh alaihi salam dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Soleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat itu bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya. Bahwa ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka, Nabi Soleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka jika dia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan penyembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Soleh dan beriman kepadanya serta Allah Tuhan mereka. Dan sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, berdoalah Nabi Soleh memohon mukjizat kepada Allah agar diberikan suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon kepada Allah dengan kuasa Allah menciptakan seekor unta betina yang dikeluarkannya dari sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka lihat. Kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluarlah seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Soleh kepada mereka,
Janganlah kamu ganggu dan biarkan dia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai putaran untuk mendapatkan air minum bagimu dan bagi ternakanmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu binatang ini. Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang dan memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Kejadian yang tadi diinginkan pun terjadi. Ada beberapa orang dari kaum Samud yang meniadakan unta Nabi Soleh. Perasaan megah dan bangga, pergilah kaum Samud yang jahat itu ke ibu kota menyampaikan berita kematian unta Nabi Soleh yang mendapat berbagai sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin. Seolah-olah mereka telah kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Dengan bangganya, mereka menyampaikan kematian unta itu kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh terkejut, kemudian berkata, "Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat yang tidak bisa dihindari." Saat Nabi Soleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah akan menimpa di atas mereka, akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama apabila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua, dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh, ke-9 orang kaum Samud yang syirik itu mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rencana peniadaan Nabi Soleh di waktu malam, di saat orang-orang masih tidur nyenyak. Pada hari keempat sebelum mereka meniadakan Nabi Soleh, mereka telah lebih dahulu binasa, hancur, bahkan tersapu bersih di atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh ke-9 orang yang telah meniadakan unta Nabi Soleh. Perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini karena melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah. Setidaknya kalau kita tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di masyarakat, kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui perbuatan mungkar itu. Tamat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan hilaf, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah ini akan menjadi amalan jariah kita di akhirat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.